Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan karunia kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul via online ini, yaitu via Clubhouse ini, untuk menuntut ilmu syar'i. Tidak lain tidak bukan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, mengangkat kebodohan pada diri orang lain pula, kemudian ihya'ul ilm, menghidupkan ilmu, menghidupkan agama, membela agama, mengamalkan ilmu, dan lain sebagainya. Jadi niat-niat yang ikhlas yang harus kita selalu masukkan ke dalam hati kita ketika kita menuntut ilmu syar'i, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyarul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita tentang satu kitab kecil, itu kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari keagungan ilmu, karya dari Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala. Dan hari ini insyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, setelah kemarin sudah kita bahas tentang masalah ikhlas. Hari ini insyaAllah ta'ala kita akan bahas tentang himmah, tentang tekad, ikhwan. Tekad, semangat, sungguh-sungguhan, itu harus ada dalam kita menuntut ilmu, ikhwan. Karena tidak mungkin seseorang dapat mendapatkan ilmu syar'i kecuali dengan mempunyai tekad yang kuat, mempunyai semangat yang bulat. Dan ini dikatakan oleh beliau, di antara adab yang harus dimiliki bagi seorang tulabul ilm adalah dia harus memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Dan pada hakikatnya, bukan hanya menuntut ilmu ini, ikhwan. Bukan hanya menuntut ilmu. Dalam segala bidang apapun, kita harus punya tekad yang kuat. Jadi bukan hanya masalah menuntut ilmu. Dalam hal duniawi misalnya, seseorang ketika ingin dapatkan kuliah yang ternama, tempat kuliah, universitas yang memang dia idam-idamkan, dia harus punya tekad yang kuat, kan gitu, agar bisa mewujudkan cita-citanya tersebut. Ketika seseorang berdagang, dia harus punya tekad yang kuat agar kemudian dagangnya bisa berhasil, kan gitu. Ketika dia bekerja, dia harus punya tekad yang kuat, semangat, kan gitu. Dan ini dalam segala hal, bukan hanya menuntut ilmu pada hakikatnya, dalam segala hal. Tapi yang insyaAllah ta'ala kita akan tekankan pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana tekad yang kuat, tekad yang bulat, semangat yang membara yang harus selalu dimiliki bagi seorang tulabul ilm, bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, penulis berkata, al-ma'qidu tsalits, simpul yang ketiga, bab yang ketiga. Jam'u himmatin nafsi alaihi, membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Membulatkan tekad, himmah yang kuat dalam apa? Dalam menuntut ilmu.
Beliau mengatakan, tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umur. Terkumpulnya tekad, kata beliau, agar bisa mendapatkan sebuah tujuan, itu bisa tercapai dengan 3 hal ini nih. Dengan apa? Dengan 3 hal ini. Perhatikan baik-baik, subhanallah. 3 hal ini yang harus kita miliki ketika kita ingin mendapatkan ilmu syar'i, ya ikhwan. Dan saya katakan tadi bukan hanya ilmu syar'i, tapi dalam segala bidang ilmu. Apa saja 3 hal ini yang harus kita miliki? Yang pertama, Syekh mengatakan, al-hirsu ala ma yanfa'. Subhanallah. Bersemangat, hirs. Bersemangat untuk mendapatkan yang bermanfaat. Yang pertama nih, kawan, harus punya semangat untuk mendapatkan hal yang apa? Bermanfaat. Untuk mendapatkan hal yang bermanfaat. Beliau mengatakan famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Kapan saja seorang itu mendapatkan hal yang bermanfaat untuk dirinya, maka harus semangat. Maka harus apa? Bersemangatlah, kata beliau. Ini yang pertama. Harus bersemangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat untuk dirinya. Dan itu jelas menuntut ilmu luar biasa, manfaat besar, ya kawan. Ketika kita mendapatkan ilmu syar'i, kita akan mendapatkan berbagai macam faedah luar biasa. Karena itu harus punya apa? Harus punya semangat. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Al-ilmu wal-amal tau'aman. Ilmu dan amal itu seperti 2 anak kembar. Ilmu dan juga apa? Amal. Itu seperti 2 anak kembar. Ummuhuma uluwul himmah, kata beliau. Ibu dari anak kembar itu adalah uluwul himmah, semangat yang membara. Lihat, semangat yang kuat. Ibu dari apa? Dari ilmu dan amal. Karena tidak mungkin seseorang dapat bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tanpa semangat yang kuat, kan gitu. Begitu juga tidak mungkin seseorang dapat beramal soleh dengan benar, dengan kuat, dengan istiqamah tanpa semangat yang kuat. Subhanallah. Makanya nanti kita kisahkan banyak kisah dari para ulama bagaimana semangat mereka dalam mereka menuntut ilmu. Ya Allah. Kita kalau baca kisah-kisah para ulama menjadi kerdil, ya kawan. Kita akan melihat sosok seorang manusia yang sangat luar biasa, subhanallah. Dan kita nggak ada apa-apanya sama sekali dengan para ulama terdahulu. Nanti insya Allah kita kisahkan satu persatu. Ini yang pertama. Harus punya apa? Semangat. Yang kedua, kata beliau, al-isti'anatu billah fi tahsilihi. Allahu Akbar. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa mendapatkan hasilnya. Yang kedua nih, kawan. Ketika dia sudah semangat, dia sudah sungguh-sungguh, dia punya semangat yang membara, maka isti'anah. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nggak mungkin, mustahil kita bisa mendapatkan ilmu syar'i tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan amal yang saleh tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu tujuan, cita-cita yang ingin kita capai tanpa bantuan Allah. Mustahil, nggak mungkin. Isti'anatu billah. Perhatikan nih, penting ini, kawan. Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan, kan gitu. Dan yang ketiga, apa kata beliau? Adamul ajzi an bulughil bughyati min. Tidak boleh lemah. Yang ketiga nih. Enggak boleh apa? Lemah. Lemah di sini lebih parah daripada malas, kata beliau. Kalau malas biasanya mungkin hanya pada fisik, tapi kalau lemah dua-duanya. Fisik dan juga hati. Nah, enggak boleh tuh. Bagi seorang penuntut ilmu, tidak boleh seseorang itu lemah dalam fisiknya ketika menuntut ilmu, dan tidak boleh lemah pada hatinya, semangatnya, pengorbanannya dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi 2 nih. Pada fisiknya dan juga hatinya. Itu nggak boleh lemah. Di sini bukan berarti seseorang yang fisiknya lemah dan sebagainya nggak boleh menuntut ilmu. Kan itu maksudnya. Perhatikan, berapa banyak kita lihat orang-orang yang kuat pada hakikatnya sebenarnya. Ngangkat barbel, ngangkat sesuatu yang berat bisa. Lari berapa puluh kilometer bisa. Tapi nuntut ilmu sejam duduk nggak kuat. Betul ya? Itu diantaranya.
Bisa jadi karena apa? Lemah hatinya, lemah imannya kan gitu, lemah semangatnya. Ada juga orang yang lemah ternyata apa? Fisiknya dan lain sebagainya. Nah, ini tiga hal. Tiga hal yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalau kita ingin membulatkan tekad sehingga tekad itu bisa berbuah ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga hal ini ikhwan terkumpul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan janganlah engkau lemah. Lihat tiga nih. Sahih? Betul ya? Tiga-tiganya ada. Ini luar biasanya Islam, ikhwan. Lengkap Islam ini, ikhwan. Dan ini yang saya katakan tadi, ikhwan. Bukan hanya dalam masalah menuntut ilmu, tapi dalam segala hal. Kalau orang ingin berhasil misalnya ujiannya, maka nggak boleh dia lemah, betul ya? Nggak boleh lemah dalam belajar, nggak boleh malas dalam belajar, tidak boleh tidak meminta pertolongan kepada Allah, tidak boleh tidak bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam belajarnya, baru ujiannya bisa bagus kan gitu. Ketika dia ingin perdagangannya bagus, tiga hal ini pasti. Dia harus semangat dalam apa? Dagangnya tersebut, dia harus minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nggak boleh lemah, nggak boleh malas, subhanallah. Makanya ini luar biasa Islam nih, ikhwan. Jadi konsep ini, ikhwan, yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau itu jelas, subhanallah. Tapi dalam segala hal, bayangkan. Dalam segala hal, dalam segala bidang, baik itu masalah-masalah duniawi ataupun masalah-masalah ukhrawi. Nah, yang kita tekankan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang masalah apa? Masalah dunia, masalah ukhrawi jelas, masalah untuk ilmu. Seorang ulama yang bernama Al-Junaid mengatakan, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu." Tidaklah seseorang itu menuntut ilmu. Tidaklah seseorang itu mencari, kata Al-Junaid, tidaklah seseorang itu mencari, menuntut, berusaha untuk menggapai sesuatu dengan kesungguhan dan juga kejujuran illa nalahu, kecuali dia akan dapatkan itu. Lihat. Tidaklah seseorang mencari sesuatu yang memang dia ingin gapai, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dia dapatkan dengan kesungguhan dan kejujuran. Lihat dua nih. Sungguh-sungguh dan juga apa? Jujur. Illa nalahu, kecuali dia pasti akan dapatkan itu insyaallah. Kecuali dia akan dapatkan apa? Dapatkan itu. Kemudian beliau melanjutkan apa? Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Kalaupun dia tidak dapatkan seluruhnya, paling tidak didapatkan sebagiannya. Ya Allah, betul ya. Kalau dia tidak dapatkan semuanya nih, paling enggak didapatkan sebagian. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam syairnya beliau mengatakan, "Ya akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Catat baik-baik 6 hal ini nih. Engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Aku akan menjelaskannya secara terperinci, kata beliau. Apa 6 hal tersebut? Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Yang pertama nih, harus apa? Harus memakai otaknya kan gitu. Harus diasah terus otaknya. Harus diasah terus kemahirannya kan gitu. Zaka yang pertama, kecerdasan. Allah Azza wa Jalla berikan dan ini manusia berbeda-beda, betul ya. Ada seperti Imam Syafi'i, luar biasa kecerdasannya, baru baca sekali langsung hafal, masya Allah, sehingga ketika beliau baca, kalau buku 2 lembar tuh kan, yang satu ditutup pakai tangan kanan beliau. Kalau beliau ingin baca yang kiri, kalau beliau ingin baca yang kanan, ditutup yang kirinya dengan tangan kirinya. Kenapa? Karena kalau baca semua, hafal semua dan bulakbat, kata beliau. Bisa tercampur hafalannya. Karena itu beliau tutup supaya hafalannya benar-benar tidak tercampur. Bayangkan Imam Syafi'i satu kali baca hafal, ya kan. Kita baca berulang-ulang. Nempel kagak, betul ya. Kabur iya tuh, subhanallah hafalan. Kalaupun nempel sebentar hilang, la haula wala quwata illa billah, luar biasa masyaallah. Yang pertama zakaun. Yang kedua apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala?
hirsun, semangat yang membara. Yang kedua nih kata Imam Syafi'i. Engkau akan dapatkan ilmu ketika engkau semangat, punya semangat yang membara, maka insyaallah taala engkau akan dapatkan ilmu. Yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh. Ketika semangatnya sudah membara, jangan cuma semangat doang. Harus apa? Sungguh-sungguh, tekun kan gitu. Kalau hanya semangat doang, akhirnya semangat 45 di depan aja kan gitu. Kedepannya nanti kemudian turun, futur, nyungsep akhirnya ke sumur semangatnya kan gitu. Makanya harus apa? Dibarengi dengan kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh. Dan kesungguh-sungguhan ini bukan sekali dua kali, pasti kan lama terus gitu, tekun kan gitu. Lihat. Ini yang ketiga, wajtihadun. Yang keempat, wabulghatun, ada bekal. Ada bekal ketika nuntut ilmu, ikhwan. Para ulama terdahulu, Allahu Akbar. Sampai-sampai para ulama mengatakan, man talabal hadith faqad aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadith, maka siap-siaplah dia akan bangkrut. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengelilingi dunia ini 2 kali. Bayangkan, mengelilingi dunia ini 2 kali untuk mencari hadis. Baru beliau mengumpulkan musnad Imam Ahmad. Allahu Akbar. Imam Malik rahimahullah ta'ala menjual saqaf. Saqaf itu atap rumahnya. Tapi antum jangan terus habis kajian ini antum jual atap rumah antum ya. Dimarahin orang tua terus akhirnya. Imam Malik rahimahullah ta'ala menjual saqaf, atap rumah beliau untuk bisa menuntut ilmu. Bayangkan. Para ulama terdahulu, bagaimana mereka bisa membeli tinta dan juga kertas agar bisa mereka menulis. Para ulama terdahulu, sampai mereka membeli seperti pelita gitu. Pelita, yang pelita tersebut tidak mungkin akan nyala terus lama, kadang mati. Ketika nyala, langsung mereka menghafalkan. Ketika pelitanya kemudian mati, mau murajaah hafalan dan sebagainya. Lihat para ulama luar biasa, Masya Allah. Harus punya bulghah, harus punya bekal. Kita penuntut ilmu, tapi kita nggak punya buku-buku, betul ya? Buku akidah nggak punya, buku ibadah nggak punya, buku akhlak adab nggak punya. Gimana ini? Mau beli buku 50.000, istikharah 3 kali. La haula wa la quwata illa billah. Apalagi mau beli buku 1 juta, lebih parah lagi, subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana para ulama terdahulu, bahkan para ulama kontemporer zaman sekarang, yang namanya buku itu jelas senjatanya seorang tulabul ilm, senjatanya seorang penuntut ilmu syar'i. Ada buku, ada pena, ada kertas kan gitu. Luar biasa. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dikisahkan oleh Syekh Masyhur Al-Salman, ana lupa Syekh Masyhur Al-Salman atau Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, ketika mengumpulkan catatan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang silsilah hadits as-sahihah kalau enggak salah. Itu Syekh Ali Hasan kalau enggak salah ingat. Syekh Ali Hasan itu sempat menangis ketika mengumpulkan itu. Catatan Syekh Al-Albani. Ketika Syekh Al-Albani lihat, "Kenapa kau nangis?" kata Syekh Ali Hasan, enggak ada masalah. Kemudian Syekh Al-Hasan menceritakan di salah satu daurah, antum tahu Syekh Al-Albani itu menulis di kertas, yang kertas tersebut adalah kertas bekas yang dipakai untuk untuk sembako atau untuk apa gitu, subhanallah. Ditulis di situ tuh. Kita dapatkan kertas zaman sekarang, ya Allah gampangnya mudahnya, Masya Allah. Dapatkan buku luar biasa mudahnya. Dapatkan pulpen, pena, gampangnya luar biasa. Tapi malas luar biasa. Ya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bulghah, ada bekal. Harus ada bekal, subhanallah. Yang kelima, wa irsyadu ustadzin atau suhbatu ustadzin. Harus ada bimbingan dari guru. Harus ada bimbingan dari guru. Nggak bisa seseorang baca Al-Quran, baca hadis, dia fahami sendiri dengan kepalanya. Ini ujung-ujungnya pasti sesat nih. Al-ilmu bittalaqqi. Ilmu itu bisa didapat dengan berguru dengan guru. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berguru dengan siapa? Malaikat Jibril, betul ya? Malaikat Jibril diajarkan oleh Allah azza wa jalla, jelas. Para sahabat Nabi berguru dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in berguru dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Para tabi'ut tabi'in berguru dengan tabi'in. Para a'immatul mujtahidin berguru dengan tabi'ut tabi'in. Terus sampai detik ini. Sampai detik ini, al-ilmu bittalaqqi. Ilmu itu bisa didapat dengan berguru dengan seorang guru atau banyak guru bahkan, subhanallah. Jadi nggak bisa, sekali lagi saya katakan, kita baca Al-Quran terjemah mungkin, atau hadis terjemah, kemudian kita
Oh ini kayaknya maksudnya seperti ini. Tanpa bimbingan dari seorang ustadz, guru. Nah ini pasti pemahamannya kacau pasti. Perhatikan baik-baik ini, subhanallah. Dan yang terakhir yang keenam kata beliau, tulu zamanin, masanya panjang, waktunya panjang. Sabar dalam menuntut ilmu. Waktunya panjang. Nggak bisa seseorang baca Sahih Bukhari malam hari, paginya jadi ulama. Nggak bisa. Sabar, betul ya? Sabar menuntut ilmu syar'i, sabar, luar biasa, subhanallah. Al-Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah, rahimahumullah ta'ala. Dikisahkan pada saat itu anaknya meninggal. Imam Abu Yusuf, kalau nggak salah sahih. Anaknya apa? Meninggal. Maka kemudian dia bersedih macam dan sebagainya. Tapi kemudian ada sesuatu yang menarik. Yang mungkin kalau orang zaman sekarang seperti ini mungkin akan dikatakan, oh ini mazlum, ini gila kayaknya. Imam Abu Yusuf meminta pertolongan kepada orang-orang untuk mengurus jenazah anaknya yang soleh ini nih. Anak masih kecil, baru meninggal. Kemudian anaknya kalau nggak salah sudah hafal Quran dan sebagainya. Meminta tolong orang lain untuk mengurus jenazah anak ini supaya dikuburkan kan gitu. Di kafani, disolati, dikuburkan kan gitu. Loh, engkau ingin kemana wahai Abu Yusuf? Apa kata Imam Abu Yusuf? Aku ingin datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah. 17 tahun aku tidak pernah libur. 17 tahun aku tidak pernah alpa, nggak pernah absen. Nggak pernah tidak masuk dalam pelajaran apa? Dalam majelisnya Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Yang saya katakan tadi, kalau ada orang zaman sekarang seperti ini, oh ente maghrum ya akhi. Anak ente meninggal, ente malah ngaji. Betul ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Perhatikan baik. Ini katakan oleh siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Mu'allif membawakan perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang sangat indah. Ini hebatnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kan bahasanya itu luar biasa indahnya, Masya Allah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, "Idza tala'a najmul himmah fi dhalami laylil bitalah wa radifahu qamarul azimah asyraqatil ardu binuri rabbiha." Subhanallah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tatkala tekad itu sudah muncul seperti bintang yang bersinar di malam hari, kemudian diikuti pula dengan kemauan yang kuat, tekad yang kuat, layaknya bulan yang mengiringi bintang tersebut, maka hati pun akan tersinari dengan sinar Rabb-nya, yaitu dengan sinar Allah Azza wa Jalla. Layaknya apa? Layaknya bumi yang menjadi terang dengan cahaya bintang dan bulan. Ini kata beliau nih. Layaknya apa? Bumi yang menjadi terang karena bintang dan juga bulan. Rahimahullah ta'ala. Nah, ini luar biasa nih, kawan. Masya Allah, bagaimana luar biasanya para ulama terdahulu. Nah, di antara cara, ada banyak cara sebenarnya, kawan, tapi beliau menyebutkan di sini, di antara cara agar menguatkan tekad kita, menjadikan semangat kita membara, kesungguh-sungguhan kita benar-benar terus terjaga dalam menuntut ilmu, maka mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang saleh terdahulu. Ini luar biasa, ikhwan. Mengambil apa? Pelajaran dari kisah-kisah orang saleh terdahulu ketika menuntut ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadi ashabus suffah. Apa itu ashabus suffah? Orang-orang yang memang ditugaskan oleh para sahabat tinggal di samping Masjid Nabawi, ada seperti kamar kecil, yang memang ditugaskan belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, Abu Hurairah sudah tahu tuh pakai baju apa, seperti apa sisiran rambutnya dan lain sebagainya. Ditambah lagi Abu Hurairah mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Tapi yang namanya ashabus suffah ini nggak ada kerjaan. Di sini bukan berarti kemudian Abu Hurairah berpangku tangan kepada sahabat yang lain, tidak. Tapi memang diperintahkan oleh para sahabat untuk belajar dengan Nabi SAW. Para sahabat yang lain menyokong. Nah, ini seperti ini luar biasa bagusnya nih, Juan. Misal seseorang yang kakak beradik nih, adiknya nuntut ilmu luar biasa, Masya Allah. Kakaknya mungkin menjadi pedagang dan lain sebagainya. Kakaknya menyokong nih adiknya untuk belajar, Masya Allah. Sampai jadi adiknya. Masya Allah, itu besar luar biasa pahala kakaknya, kawan.
Apapun yang diajarkan adiknya kepada orang-orang, kepada manusia, kakaknya dapat pahala, itu jariyah, luar biasa, nggak sembarangan. Nah, di antaranya ini para sahabat nih. Ya, namanya ashabus sufa, miskin, masakin, betul ya. Tidak ada sesuatu dari yang bisa dicari maisha secara tetap kan gitu. Suatu hari Abu Hurairah pernah lapar. Bayangkan lapar ya kawan. Lapar. Beliau kemudian apa? Berdiri di satu tempat yang tempat ini sering dilewati oleh sahabat-sahabat yang lain. Dengan niat apa? Mudah-mudahan ketemu sahabat yang berada, mampu, kemudian diajak makan. Maka kemudian Abu Hurairah bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar ngobrol macam-macam. Abu Hurairah nanya tentang masalah ini, nanya masalah ini. Tapi Abu Bakar nggak ngerti. Abu Hurairah jalan. Ya. Nah, Abu Bakar kemudian jalan. Lihat Abu Hurairah pada saat itu lapar ya, tapi mereka tidak minta. Ini hebatnya pendidikan Nabi SAW ya, mereka punya hati yang ta'affuf, iffah, menjaga kehormatan diri, aziz. Mereka butuh pada saat itu, dan pada hakikatnya boleh loh untuk meminta karena keadaannya butuh, darurah kan gitu. Tapi mereka nggak minta. Mereka nggak minta. Nah, mengatakan Abu Bakar, wah aku lapar nih. Enggak, cuma nanya aja, ngasih kode mungkin. Nanya masalah agama dan sebagainya. Tapi Abu Bakar ternyata nggak paham. Lewat lagi Umar bin Khattab. Nanya kemudian Abu Hurairah dengan Umar bin Khattab seperti ini, nanya masalah ini. Tapi Umar ternyata nggak paham juga, qadarullah. Lapar nih kan. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan sampai apa? 1 hari full Abu Hurairah itu nggak makan. Coba antum pernah nuntut ilmu syar'i sampai 1 hari nggak makan ya kan? Allah bisa nodong orang itu. Na'udzubillah min dzalik, betul ya. Astagfirullah. Abu Hurairah lapar bayangkan. Sampai satu riwayat disebutkan apa? Pernah Abu Hurairah jatuh di tengah jalan. Ketika sadar mengatakan wallahi ma junnah, demi Allah saya enggak gila. Tapi saya belum makan dari kemarin, kata Abu Hurairah. Ya Allah. Satu riwayat mengatakan seperti itu. Nah, ternyata orang yang ketiga melewat setelah Abu Bakar dan Umar siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut. Dan Rasul paham, tahu, betul ya. Rasul tahu Abu Hurairah lapar nih. Wahai Abu Hurairah, hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu tuh, bayangkan. Padahal Abu Hurairah nggak ngomong, tapi tahu dari wajah beliau, dari wajah Abu Hurairah dan sebagainya. Wahai Abu Hurairah, ta'al ila baiti. Ayo ke rumah. Alhamdulillah, kata Abu Hurairah. Faham ya Abu Hurairah nih. Sampai rumah, maka Rasulullah SAW memberikan seibrik. Ibrik itu seperti ceret gitu. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, di dalamnya ternyata di dalamnya susu. Berpesan, jangan engkau buka ini. Di antara ini, Rasulullah SAW sudah mendoakan keberkahan. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Jangan kau buka nih. Baik. Kemudian Rasul bertanya kepada Abu Hurairah, ada berapa orang yang ada di masjid? Ya Allah. Bayangkan, lihat bagaimana pendidikan Nabi SAW luar biasa loh. Orang ini lapar tapi nggak beringas, betul ya? Orang ini lapar tapi dididik oleh Nabi SAW masih untuk mendahulukan saudara yang lain. Bayangkan, ada berapa orang di masjid? Ya, Ashabus Sufa berarti kan gitu. Ada sekian, wahai Nabi SAW. Maka tuangkan ini kepada semuanya. Abu Hurairah tahu kalau tuangan seperti itu berarti Abu Hurairah yang terakhir. Tapi Abu Hurairah protes sama Nabi, enggak, sama sekali tidak. Lapar nih, Juan. 1 hari nggak makan, bayangkan. Lihat bagaimana mereka menuntut ilmu, luar biasa, Masya Allah nih. Lapar, tapi mereka nggak beringas kok. Lapar, tapi mereka masih mendahulukan saudara yang lain. Ithar namanya ini, Juan. Ithar. Mendahulukan saudaranya dalam masalah apa? Masalah duniawi, masalah muamalah. Bukan masalah ibadah. Masalah ibadah nggak boleh ithar, betul ya? Ada saf di depannya, saf pertama kosong, silakan Pak. Salah, maju kita, kan gitu. Ada peluang untuk sedekah, silakan ente duluan, belakangan ya. Salah, kita duluan. Itu masalah akhirat, fastabiqul khairat. Kalau masalah dunia, baru tuh kasih ithar, kan gitu. Nah, kita kebalik, masalah dunia tonjok-tonjokan, masalah akhirat tunjuk-tunjukkan, betul ya? Sahih, subhanallahil azim. Maka Abu Hurairah menuangkan apa? Susu tersebut kepada seluruh ashabus sufa, seluruh yang ada di Masjid Nabawi. Kasih satu terus. Sambil menuangkan, sambil dia apa? Sambil digoyang-goyang sama Hurairah, ibriknya, ceretnya. Takut habis, betul ya, manusiawi. Sudah, apa kemudian Abu Hurairah langsung minum? Enggak, datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, semua sudah minum. Ya Allah. Kenapa? Karena belum ada izin dari Nabi, silakan minum engkau, kan gitu ya.
Datang lagi ke Nabi SAW. Lihat bagaimana pendidikan yang luar biasa yang ditanamkan Nabi SAW. Adab, akhlak. Apa kata Nabi SAW? Minum. Sekarang tinggal engkau dan aku, kata Nabi. Sekarang engkau minum. Minum Abu Hurairah. Minum lagi kata Rasulullah. Minum lagi. Minum lagi kata Rasulullah. Minum lagi Abu Hurairah. Terus. Sampai kata Abu Hurairah apa? Tidak ada sedikit pun dari perutku ruang yang kosong. Kenyang banget. Luar biasa. Allahu Akbar. Syahid bahasan kita adalah Abu Hurairah menuntut ilmu hadis. Menuntut ilmu dengan Nabi SAW untuk meriwayatkan hadis dan lain sebagainya. Tapi lihat bagaimana pengorbanan beliau. Luar biasa Masya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika masih kecil nih kawan. Beliau berangkat ke majelis, bayangkan. Beliau berangkat ke majelis ilmu itu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit apa? Fajar. Berarti sebelum subuh. Sebelum terbit fajar sadik maksudnya. Berarti sebelum subuh. Ini masih kecil nih kawan. Masih kecil, masih belia. Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal berangkat ke majelis ilmu sebelum fajar, bayangkan. Maka ibunya melihat masih kecil, betul ya. Ibunya yang lihat kesian. Ibunya melihat dengan rasa kasih sayang seorang ibu, betul ya. Maka kemudian ibunya menarik baju Imam Ahmad mengatakan, wahai Ahmad, tunggulah sampai azan fajar dikumandangkan. Atau tunggulah sampai waktu subuh selesai baru engkau berangkat. Allahu Akbar. Luar biasa. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika masih kecil dibangunkan oleh ibunya sebelum subuh. Dimandikan, dipakaikan pakaian ulama. Perhatikan, dipakaikan pakaian ulama. Jangan dipakaikan pakaian-pakaian yang lain kan gitu. Pakaian apa? Penyanyi dan sebagainya. Jangan, pakaian ulama kan gitu. Supaya besar menjadi ulama kan itu berharapnya seperti itu. Dipakaikan pakaian ulama. Kemudian ibunya berpesan apa? Idhab ila Rabi'ah wahfadhil Qur'an. Pergi engkau ke Rabi'ah. Di antara guru Imam Malik nih kan. Pergi engkau ke Rabi'ah. Hafalkan Al-Quran dari Rabi'ah tersebut. Ta'allamil adab qabla an tata'allam al-ilm. Ambil adabnya terlebih dahulu sebelum engkau mengambil apa? Ilmunya. Allahu Akbar. Imam Malik rahimahullah ta'ala bayangkan seperti itu. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menghatamkan Sahih Al-Bukhari kepada gurunya, guru yang bernama Ismail Al-Hirri itu dalam 3 majelis. Berapa majelis ya ikhwan? Bukan 10 majelis, bukan 100 majelis, 3 majelis. Majelis pertama dan kedua dimulainya setelah maghrib sampai menjelang subuh. Majelis pertama dan kedua nih ikhwan. Bis maghrib start, terus kan gitu. Isya jelas sholat dan sebagainya. Sampai mendekati subuh, bayangkan. Menjelang subuh. Majelis 1 kedua nih. Dan majelis ketiga dimulainya kapan itu? Waktu duha sampai menjelang terbit fajar lagi. Coba untuk bayangkan. Waktu duha, itu malam udah begadang nih kawan. Bayangkan, betul ya? Dari ba'da maghrib sampai dekat subuh. Kemudian apa? Dari waktu duha sampai terbit fajar lagi. Berarti berapa jam tuh subhanallah? 3 kali apa? 3 kali majelis. Allahu Akbar, luar biasa ya. Kita nuntut ilmu kayak begini sih. Allahu Akbar, sejam 2 jam aja. Goyang sini, goyang sana, betul ya. Ini alhamdulillah nggak kelihatan antum, betul ya. Nggak tahu antum di sana ngapain, lagi rebahan, lagi tiduran. Saya nggak tahu, betul ya. Subhanallahilazim. Lihat bagaimana hebat luar biasa para ulama dalam menuntut ilmu syar'i. Al-Imam Baqi bin Makhlad. Tahu antum nama Baqi bin Makhlad? Banyak kaum muslimin sekarang lebih kenal kepada penyanyi kafir, betul ya, pemain bola kafir dan lain sebagainya daripada nama-nama ulama. Al-Imam Baqi bin Makhlad ini di antara muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Baqi bin Makhlad ini adalah seseorang yang luar biasa nih kawan. Beliau tinggal di Spanyol, di Andalusia. Imam Baqi bin Makhlad nih tinggal di Andalusia, di Spanyol. Beliau datang ke Baghdad, Imam Ahmad di Baghdad pada saat itu. Beliau datang ke Baghdad melakukan perjalanan dengan apa? Bil mashi. Dengan berjalan kaki dari Andalusia, Spanyol ke Baghdad. Coba antum lihat sekarang. Di Maps. Berapa kilometer tuh dari Spanyol Andalusia ke Baghdad? Berapa ribu kilometer tuh?
Jalan kaki, bayangkan ya. Jalan kaki. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, mengambil ilmu darinya. Subhanallahilazim, luar biasa. Dan Imam Baqi bin Makhlad ini orang yang miskin, qadar Allah. Ketika beliau berjalan dari Spanyol, dari Andalusia ke Baghdad, beliau sering memungut, mengambil makanan-makanan yang dibuang oleh orang. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Bagaimana semangat mereka, tekad mereka, kesungguhan mereka. Makanya al-ajru biqadril masyaqqah, jelas ini, ikhwan. Pahala yang didapatkan itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Begitu juga ilmu yang didapatkan, kan gitu. Semakin berat seseorang, itu semakin banyak Allah berikan pahala, dan semakin keberkahan ilmu itu luar biasa, Masya Allah. Lihat, Imam Baqi bin Makhlad jalan, bayangkan ya, kawan. Dari apa? Spanyol menuju ke Baghdad. Dan ketika sampai di Baghdad, qaddarallah, Allah takdirkan Imam Ahmad sedang terkena fitnah halqul Quran, kan gitu. Nggak boleh ngajar Imam Ahmad. Itu dikatakan oleh Imam Baqi bin Makhlad, ketika aku datang ke Baghdad, kemudian sampailah kepada diriku bahwa Imam Ahmad sedang mendapatkan ujian. Beliau sedang dikekang, nggak boleh ngajar ilmu hadis, harus di rumah doang, kan gitu. Itu ketika zamannya Khalifah Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim, 3 khalifah tuh. Nggak boleh ngajar, bayangkan, subhanallah. Maka apa yang dilakukan Imam Baqi bin Makhlad? Maka disebutkan secara ringkas, Imam Baqi bin Makhlad datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal setiap harinya, seperti seorang pengemis yang meminta sesuatu kepada Imam Ahmad ke rumahnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan di secari kertas, itu 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis. Sampai seperti itu, bayangkan. Itu setiap hari loh. Ketika sampai, awalnya ketika sampai ke rumah Imam Ahmad menolak. Tapi karena Imam Ahmad tahu bahwa fulan ini Imam Baqi bin Makhlad dari Spanyol Andalusia, maka Imam Ahmad mengatakan tidak pantas kemudian aku tidak menerimamu. Kau datang setiap hari kepada diriku, maka apa? Aku akan berikan hadis setiap hari, seperti seorang peminta-minta jadi. Dikasih 1 hadis, dikasih 2 hadis, dikasih 3 hadis, terus seperti itu, bayangkan. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla lepaskan fitnah ujian dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bayangkan ya kawan. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berjalan 1 bulan, bayangkan ikhwan. Menemui siapa? Sahabat Nabi yang lain bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Jadi Jabir bin Abdullah ini sampai kepada beliau sebuah kabar bahwa seorang sahabat Nabi mendengar 1 hadis dari Nabi SAW, yang hadis itu belum pernah aku dengar darinya. Aku ingin mendapatkan, berarti kan sanad yang lebih tinggi kalau aku langsung dapatkan dari dia gitu. Karena dia langsung dengar dari Nabi SAW. Ternyata sahabat itu yang bernama Abdullah bin Unais. Di mana tinggalnya Abdullah bin Unais? Di negeri Syam. Syam ini sekarang 4 negara berarti. Suria, Lebanon, Palestina, dan juga Yordan. Syam. Ke atasnya apa? Ke atas dari Mekah Madinah tuh. Ke atas dari Saudi. Maka Jabir bin Abdullah ketika mendengar bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Unais ini Al-Ansari radhiyallahu anhu ke negeri Syam, maka beliau menyiapkan keledainya. Beliau menyediakan tadi itu bulghah, menyediakan bekal, ada keledai, yang kendaraan, ada makanannya. Beliau berjalan, bayangkan, jalan beliau. Maksudnya jalan ini dengan apa? Dengan keledainya. Beliau menempuh perjalanan selama 1 bulan tuh untuk ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam, sampai ke rumahnya Abdullah bin Unais Al-Ansari radhiyallahu anhu, maka kemudian sampai ke rumahnya diketuk pintunya. Yang keluar ternyata utusannya, pembantunya lah. Maka pembantu mengatakan, siapa engkau? Aku adalah Jabir. Masuk pembantunya. Tidak, itu adalah Jabir, wahai Abdullah, wahai tuanku. Jabir siapa? Apakah Jabir bin Abdullah? Coba tanyakan. Balik lagi pembantunya. Apakah kau Jabir bin Abdullah? Naam, aku Jabir bin Abdullah. Kaget Abdullah bin Unais, betul ya? Keluar langsung cepat-cepat. Wahai sahabat Nabi SAW, wahai sahabatku. Masya Allah, engkau menempuh perjalanan dari jauh luar biasa. Dipeluk, ketemu luar biasa, dan sebagainya. Maka kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, wahai Abdullah bin Unais, telah datang kabar kepada diriku bahwa engkau mendengar 1 hadis Nabi SAW, mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Apakah itu benar?
Aku khawatir, kata Jabir bin Abdullah, kalau aku atau Anda meninggal sebelum aku mendengarnya. Aku takut meninggal duluan atau kemudian Anda meninggal duluan sebelum aku mendengar hadis tersebut. Maka kemudian apa? Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman." Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan apa? Uratan, tidak memakai pakaian sama sekali. Ghurlan, tidak dikhitan. Enggak dikhitan, enggak disunat. Kemudian apa? Buhman. Buhman itu apa? Jabir bin Abdullah nanya kepada Abdullah bin Umar. Buhman itu la syai'a lahu, enggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, enggak bawa apa-apa. Bayangkan, subhanallah. Sudah seperti itu, Jabir bin Abdullah mengatakan, "Tayyib, assalamualaikum, jazakallah khair, assalamualaikum." Balik lagi ke Madinah. Menempuh 1 bulan perjalanan untuk dapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca, ikhwan, ana sebutkan satu persatu bagaimana para ulama terdahulu menuntut ilmu syar'i, kaget-kaget gitu, ikhwan. Kaget-kaget gitu. Imam Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi yang punya kitab Riyadhus Shalihin tuh. Yang menulis kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, betul ya? Antum tahu Imam Nawawi rahimahullah taala luar biasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan apa? Sanatan mutataliyan lam yada' dhahri 'ala al-firash 'ala al-bilat. 2 tahun berturut-turut aku tidak meletakkan punggungku di tempat tidurku. Apa maksudnya, ikhwan? 2 tahun berturut-turut, 2 tahun turut-turut, ikhwan. Aku tidak meletakkan punggungku di tempat tidur, di lantai. Tempat tidur. Terus tidurnya gimana? Tidurnya dalam keadaan duduk, bayangkan. Baca sampai nggak bisa baca lagi, ketiduran. Menulis sampai nggak bisa nulis lagi, ketiduran. Bayangkan, luar biasa. Bahkan terkadang Imam Nawawi apa? Rahimahullah ta'ala bersandar ke tembok sambil berdiri, memegang kitabnya sambil baca. Atau sambil menulis. Ketika kitabnya jatuh saking capeknya nih, beliau bangun lagi. Terus seperti itu. Coba antum bayangkan, 2 tahun berturut-turut. Tidak pernah tidurnya tiduran dengan tidur sengaja. Ketiduran 2 tahun, bayangkan. Allahu Akbar, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita udah nikmat, ikhwan, ya Allah. Offline gak bisa, ada online, betul ya? Online, males juga. Gimana coba, ikhwan? Gimana Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan ilmu kepada diri kita kalau ternyata kita tidak mengeluarkan kejuhudan, kita tidak mengeluarkan usahanya maksimal dalam menuntut ilmu syar'i. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut itu kan? Menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang jahada fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami, maka kami pasti akan berikan jalan-jalan kami kepadanya. Lihat, jahada, kata-katanya panjang di situ. Jahada. Sungguh-sungguhnya bukan sekali 2 kali, berarti terus tuh. Di antara dalam menuntut ilmu syar'i, subhanallah. Jika seorang muslim, ikhwan, seorang muslim adalah seseorang yang kakinya menapak di atas tanah, tapi cita-citanya dan juga tekadnya tergantung di atas langit. Itu seorang muslim harusnya. Jangan menjadi orang yang fisiknya luar biasa muda, kelihatan harusnya kuat, tapi ternyata tekadnya tua. Semangatnya tua. Betul ya? Sungguh tekad dan kejujuran itu benar-benar akan menjadikan apa? Menjadikan sesuatu yang mungkin di kepala manusia mustahil, tapi jadi mungkin, Masya Allah. Maka jangan pernah apa? Jangan pernah mengendurkan tekad kita sedikit pun. Jangan pernah kita tidak mempunyai semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Jangan pernah kita tidak ada silatum billah, hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dalam permintaan permohonan, isti'anatu billah. Dan jangan pernah kita malas, jangan pernah kita lemah. Perhatikan 3 hal ini, kawan. Bersemangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan lemah. 3 hal ini ketika kita terapkan dalam segala hal, dalam segala aspek, bukan hanya nuntut ilmu syar'i, dalam segala hal bahkan, maka insyaallah ta'ala kita akan dapatkan kesuksesan yang sejati. Kita akan dapatkan apa yang kita harapkan kalau kita lakukan 3 hal ini nih. Semangat dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah, jangan putus tuh, karena yang bisa berikan hanya Allah jelas, dan tidak lemah, tidak malas. Bayangkan, subhanallah.
Itu mungkin yang Ana bisa sampaikan, karena tidak mungkin Ana ceritakan satu persatu dari kisah-kisah para ulama yang sangat luar biasa banyak dan sangat luar biasa, Masya Allah. Yang kisah-kisah tersebut, kalau kita baca satu persatu, insya Allah akan melecutkan semangat kita untuk nuntut ilmu yang luar biasa, Masya Allah. Allah alam bisawab. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang terus Allah jaga semangat kita, tekad kita, kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, kemudian hubungan kita dengan Allah terus kita minta, kita berbagus dengan bertakwa kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah, dan Allah jauhkan sifat dari sifat lemah dan sifat malas. Karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari kelemahan dan juga kemalasan. Wallah alam bisawab, barakallahu fikum. Intinya, ikhwan, ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu syar'i, bahkan ingin mendapatkan segala hal yang dia cita-citakan, yang dia idam-idamkan, maka 3 hal ini sangat luar biasa pentingnya. Apa 3 hal tersebut? Bersemangat, sungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, harus punya semangat, harus punya kesungguh-sungguhan. Kemudian yang kedua, hubungan kepada Allah Azza wa Jalla nggak boleh putus. Silatum billah. Minta pertolongan kepada Allah itu tidak boleh putus, ya ikhwan. Karena yang bisa berikan itu semua jelas Allah Azza wa Jalla. Kita ini bisa berusaha kan gitu. Kita ini bisa berusaha, berdoa, bertawakal, hasil Allah Azza wa Jalla yang berikan. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah putuskan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla, selalu takwa kepada Allah. Dengan itu insya Allah Allah akan berikan kemudahan bagi diri kita. Yang ketiga, jangan lemah, jangan malas. Jangan lemah dan juga jangan malas, baik fisik kita, hati kita, semangat kita, dan lain sebagainya. Di antara cara dari sekian banyak cara agar menjadikan semangat kita selalu bagus, terjaga, tadi itu Syekh mengatakan membaca kisah-kisah para ulama terdahulu, kemudian selalu mentajdid niat, memperbaharui niat supaya niat kita selalu ikhlas, supaya niat kita selalu mendapatkan surga Allah dan lain sebagainya. Cari teman-teman milieu yang memang semangat untuk bisa mendapatkan hal yang bermanfaat tersebut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan bagi ilmu kita dan Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.